keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan, karena kita masih punya anak-anak. Mbak Erin, mungkin tadi bagaimana di dalam Mbak Erin? Terus roll. Tidak boleh dong, karena bau dong. Dalam setahun, Rinwartia Trigina alias Erin digugat cerai sampai 3 kali oleh musisi dan komedian Andre Taulany. Bahkan untuk gugatan cerai yang ketiga, Erin masih berusaha meninggalkan upaya cerai dari Andre dengan mengajukan eksepsi. Senin pagi kemarin, untuk pertama kalinya, Erin terlihat hadir di persidangan cerainya dengan Andre Taulany di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Pertama kali hadir, Erin langsung mancing emosi Andre karena menghadirkan dua putra mereka, Dio dan Kenzi, sebagai saksi pada sidang cerai beragendakan pembuktian eksepsi. Anak-anak saya tolak, tidak boleh kita bawanya. Berarti bukan dijadikan saksi ya Pak Haji? Tidak jadi, tidak boleh dong, karena dibawa dong. Berarti yang membawa siapa Pak Haji? Pihak sebelah sana. Supportnya mungkin Pak Haji, anak-anak tadi. Support full, anak-anak saya support full. Amin. Sengaja membawa anak-anak Mbak Erin. Mungkin tadi bagaimana di dalam Mbak Erin? Terus roll. Tegang ya Mbak Erin di sidang ya. Seperti apa tadi sidangnya, Mbak Erin? Aduh jangan gitu, jangan ikuti dulu ya. Iya, Mbak Erin. Mbak Erin. Kan dong. Bentar nggak ada ngasih statement nih Kak Erin. Oh iya. Mbak Erin itu sudah ketiga kalinya, bagaimana Mbak Erin menghadapinya? Ya, makasih ya Pak. Nanti kita kabar lagi ya. Berin anak-anak jadi saksi, Berin. Mbak Erin ada pegang window, anak-anak support. Berdasarkan aturan katanya kan, ini untuk anak tidak diperkenankan kecuali kerabat yang memang bibi, tante atau ke atas gitu kan, kecuali anak nanti keberpihakannya. Langkah Erin mengajukan eksepsi karena keberatan atas wilayah hukum tempat perkara diajukan menjadi batu sandungan lagi bagi Andre Taulany yang sudah ngebat ingin bercerai. Bismillah, tidak ada. Harapan kita mau doa yang terbaik untuk semuanya. Satu sisi, Andre ingin perkawinannya dengan Erin cepat diakhiri. Di sisi lain, Erin sepertinya belum rela dicerai oleh Andre. Belum diketahui pasti pemicu konflik pasangan yang menikah pada 17 Desember 2005 ini. Namun kasakusuk yang berhembus menyebut Andre sudah jengah dengan gaya hidup Erin yang konsumtif dan hedon lantaran koleksi tas mewah dan sering traveling ke luar negeri. Gaya hidup mewah Erin itu dipamerkan pada akun media sosialnya. Sorotan lainnya dari Erin, dia juga dikenal sebagai sosialita papan atas. Kemarin beberapa jam setelah mengikuti sidang cerai, wanita yang bulan depan akan berulang tahun ke-40 ini mengunggah fotonya di dalam pesawat bersama rekan sosialitanya. Jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan, karena kita masih punya anak-anak. Dinikahi Andre di usia 20 tahun, Erin tak melanjutkan kuliahnya di jurusan kejuruan. Seiring karir Andre yang bersinar dan banyak job, kehidupan Erin yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga biasa berubah drastis menjadi sosialita dengan kucuran materi dari Andre. Karena itulah netizen banyak yang menduga Erin berat diceraikan Andre lantaran takut kehilangan kucuran materi untuk menyokong gaya hidupnya. Akankah pada gugatan cerai ketiga Andre, Erin tak akan berdaya? Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya berdiskusi gitu ya. Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Berbeda dengan Andre Taulany dan Erin yang tengah berjibaku dengan hawa panas perceraian di Pengadilan Agama, pasangan Rembayang dan Dinda Hao justru sedang menikmati romantisnya berumah tangga. Ya, baru-baru ini Ray dan Dinda merayakan ulang tahun pernikahan kelima di Gunung Fuji, Jepang tanpa mengajak dua anaknya. Pasutri yang menikah pada 10 Juli 2020 ini
benar-benar menikmati kebersamaan berdua di atas Gunung Fuji, sambil merefleksi perjalanan mereka selama 5 tahun. Kita emang pernah tercetus kan, pengen deh ke Gunung Fuji, naik Gunung Fuji gitu. Cuman kita tuh nggak jadi karena kan tadi lagi ada kerjaan banyak, lagi padat. Dia lagi semangat buat naik gunung. Gitu. Ini tuh kayak Saling nguatin dan sekalian pencapaian juga. Kalau misalnya berhasil naik Gunung Fuji nih, naik gunung itu tuh menurut kita tuh itu adalah pencapaian gitu. Anggap aja itu refleksi dari 5 tahun berjuang dalam rumah tangga. Dari mendaki Gunung Fuji, ternyata Ray dan Dinda tak hanya merangkai keromantisan, namun juga saling menguatkan untuk menjalani kehidupan ke depan yang tantangannya akan lebih berat lagi. Pelajarannya, maksudnya kita kan akhirnya ngerasain ya namanya rumah tangga, nggak ada cobaannya. Cuman yang paling penting itu gimana cara kita berdua saling ikhlas, saling memperjuangkan lagi, saling belajar, saling memaafkan. Sama-sama mau berusaha memperbaiki diri sih Kak. Karena kalau kitanya cuma sebelah doang yang memperbaiki diri terus-terusan, yang ada kan pincang kan. Makanya ya ini jadi jadi penyemangat juga untuk kita ya sayang.